Query. Setelah beberapa tahun berlalu, kemudian Ali kembali turun ke atas ring untuk bertarung. Dan kali ini ia dihadapkan dengan seorang petinju bernama Jerry Query pada tanggal 26 Oktober 1970. Yang mana dalam laga comebacknya tersebut, Ali kembali berhasil mengalahkan sang lawan melalui RTD, yakni sebuah keputusan dari salah satu petinju yang mengundurkan diri akibat mengalami cedera. Oscar Ringo Bonavena. Return of the champion, Muhammad Ali. There's the familiar shuffle step. Oscar Bonavena. Kemudian pada tanggal 7 Desember 1970, sang juara Muhammad Ali kembali bertarung melawan seorang petinju bernama Oscar Bonavena. Yang mana dalam laga tersebut, lagi-lagi Ali berhasil menunjukkan pada dunia bahwa ialah yang terbaik setelah menumbangkan Oscar pada ronde ke-15 melalui TKO. Here is Muhammad Ali. Champion of the world, Joe Frazier. Joe Frazier. The Fight of the Century itu adalah sebuah tajuk dari pertarungan antara Muhammad Ali versus Joe Frazier pada tanggal 8 Maret 1971. Yang mana dalam laga itu adalah sebuah momen yang paling mengejutkan bagi para pecinta tinju dunia. Pasalnya saat itu petinju berjuluk The Great Muhammad Ali secara mengejutkan berhasil dikalahkan oleh seorang petinju bernama Joe Frazier tepat di ronde ke-15 melalui perhitungan juri atau unanimous decision. WBA heavyweight champion Jimmy Ellis. Heavyweight champion of the world, Muhammad Ali. Jimmy Ellis. Kemudian 4 bulan setelah kekalahannya itu, pada tanggal 26 Juli 1971, Ali kembali bertarung melawan seorang petinju bernama Jimmy Ellis di Texas Arena, Amerika Serikat. Dalam laga itu berlangsung sangat seru. Pasalnya, baik Jimmy maupun Ali, keduanya diketahui memiliki seorang pelatih yang sama. Namun walaupun begitu, dengan kegigihan dan pengalaman yang berlimpah, saat itu Ali berhasil keluar sebagai pemenang setelah menundukkan Jimmy Ellis melalui TKO tepat di ronde ke-12. Buster Mathis. Selanjutnya pada tanggal 17 November 1971, The Greats kembali melanjutkan karirnya dengan bertarung melawan seorang petinju bernama Buster Mathis. Yang mana dalam laga itu Ali berhasil mempertahankan tahta kejuaraannya setelah sukses mengalahkan Mathis melalui keputusan bulat, guys. Which, when you recall,
Ball is less than a stone heavier than he weighed way back in '63 when he first fought Henry Cooper. Jurgen Blin. Setelah itu tak butuh waktu lama, sebulan kemudian tepatnya pada tanggal 26 Desember 1971, Ali kembali dijadwalkan untuk bertarung melawan seorang petinju bernama Jurgen Blin. Yang mana dalam pertempuran itu untuk kesekian kalinya, Ali berhasil meng-KO sang lawan tepat di ronde ke-7 dari 12 ronde yang direncanakan. Set for round number 1. Mac Foster, winner of 30 out of 31. Ali has only lost 1 fight. Here we go. Mac Foster. 4 bulan setelah kemenangannya atas Jurgen Blin, selanjutnya Ali dijadwalkan untuk bertarung melawan seorang petinju bernama Mac Foster, yakni pada tanggal 1 April 1972. Yang mana dalam laga itu dengan penuh perjuangan, Ali pun berhasil mempertahankan kemenangannya dengan sukses menundukkan Mac Foster, yakni melalui keputusan bulat. George Cuvalo rematch. Kemudian untuk kedua kalinya, Ali kembali dipertemukan dengan seorang petinju yang beberapa tahun lalu pernah ia kalahkan, bernama George Cuvalo pada tanggal 1 Mei 1972. Dikabarkan saat itu Cuvalo sangat berambisi untuk bisa membalas kekalahannya beberapa tahun lalu. Namun sayang 1000 kali sayang. Walaupun ia sudah berusaha mati-matian untuk bisa mengalahkan Ali, akan tetapi semua itu nampaknya belum bisa terwujud karena mengalahkan seorang petinju yang memiliki segudang pengalaman seperti Ali itu sungguh bukanlah hal yang mudah. Hingga untuk kedua kalinya, Ali berhasil mengalahkan Cuvalo melalui keputusan bulat. Top alley, high up on the head. Jerry Quarry rematch. Irish itu adalah sebuah julukan untuk seorang petinju bernama Jerry Quarry yang kali ini untuk kedua kalinya dihadapkan dengan seorang petinju tak terkalahkan, yakni The Great Muhammad Ali. Laga tersebut berlangsung pada tanggal 27 Juni 1972. Yang mana dalam pertempuran itu, Ali berhasil membuat sang lawan babak belur dan kehabisan stamina. Hingga akhirnya pada ronde ke-7 baru akan dimulai. Saat itu, Jerry terlihat ragu-ragu untuk melanjutkan pertempuran itu. Dan benar saja guys, ketika ronde ke-7 baru berjalan kurang dari 1 menit, saat itu Ali langsung mendesak Jerry dengan memberinya pukulan ringan. Karena ia melihat bahwa saat itu Jerry sudah tak berdaya sambil memberi isyarat pada sang wasit. Al Blue Lewis. From Louisville, Kentucky, Muhammad Ali. Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 1972, kali ini Muhammad Ali dihadapkan dengan seorang petinju yang pada saat itu dinilai memiliki daya tahan pukul yang cukup baik. Petinju tersebut bernama Elvin Lewis, yang mana dalam pertarungan itu lagi-lagi Ali berhasil menundukkan sang lawan tepat di ronde ke-11 dari 12 ronde yang direncanakan.
saat itu wasit menghentikan pertandingan karena ia melihat Elvis betul-betul sudah tak berdaya menghadapi Ali. Floyd Patterson. Kemudian rematch antara Muhammad Ali versus Floyd Patterson pun akhirnya tiba, yakni pada tanggal 20 September 1972 di Madison Square Garden, Amerika Serikat. Yang mana dalam laga keduanya ini, Ali kembali berhasil menundukkan Patterson, yakni melalui kemenangan RTD pada ronde ke-7. Namun saat itu sebenarnya Patterson masih ingin bertarung. Akan tetapi wasit menilai bahwa sebaiknya laga tersebut dihentikan karena Patterson mengalami luka robekan di mata kirinya yang jika diteruskan maka akan berakibat fatal bagi dirinya. Thing to be concerned about tonight, ladies and gentlemen. We are 6,200 feet above sea level and you can get drowsy and dizzy just by walking. Bob Foster. Setelah berhasil memenangkan rematch-nya melawan Patterson, kemudian Ali kembali bertarung menghadapi petinju lain bernama Bob Foster pada tanggal 21 November 1972. Yang mana dalam laga itu Bob Foster terlihat benar-benar kewalahan dibuat Ali. Ia berkali-kali mendapat pukulan telak yang membuatnya jatuh bangun. Hingga akhirnya tepat di ronde ke-8, wasit memutuskan untuk menyudahi pertandingan karena ia melihat Bob sudah betul-betul kehabisan stamina dan tak berdaya menghadapi The Greats Muhammad Ali. Muhammad Ali in a final prayer, and so is Joe Bugner. Andy Smith, Bugs gloves. Joe Bugner. Kemudian pada tanggal 14 Februari 1973, tepat di usianya yang ke-31 tahun, Ali dihadapkan dengan seorang petinju berambut pirang, yakni Joe Bugner. Yang mana dalam laga itu, Ali berhasil menundukkannya melalui keputusan bulat atau unanimous decision, guys. Ali is wearing 10-ounce gloves as Norton will be. That's the way it is in California in 10-ounce gloves. Kenny Norton. Kenny Norton. Ken Norton. Setelah 10 kali kemenangan berturut-turut berhasil diraih oleh Muhammad Ali, kemudian pada tanggal 31 Maret 1973, Ali dipertemukan dengan seorang petinju bernama Ken Norton yang dikenal memiliki fisik dan stamina yang cukup baik. Yang mana dalam laga itu benar saja, Ken berhasil mengalahkan Ali melalui split decision. To come down to Jamaica and fight. Also like to say happy birthday to President Marcos of the Philippines. Round 1 of a schedule 12. Ken Norton rematch. Karena pengamat dan para pecinta tinju banyak yang kurang puas dengan hasil dari pertarungan antara Ali versus Ken beberapa bulan lalu, tak butuh waktu lama, sebulan kemudian rematch antara keduanya pun digelar, yakni pada tanggal 10 September 1973. Yang mana dalam laga tersebut, Ali berhasil membalas kekalahannya dari Ken melalui kemenangan split decision, sebagaimana ketika Ken berhasil mengalahkan Ali ketika itu.
Rudy Lubbers. 1 bulan setelah sukses membalas kekalahannya dari Ken Norton, kemudian Muhammad Ali dijadwalkan untuk bertarung melawan Rudy Lubbers pada tanggal 20 Oktober 1973 di negeri kita sendiri, yakni Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Yang mana dalam laga itu Muhammad Ali tampil sangat baik dan berhasil menundukkan sang lawan, yakni melalui unanimous decision atau keputusan mutlak. Sit down, Joe. Why you think I'm eating? Sit down, Joe. Huh? Sit down Why quick. you think I'm eating? The brothers are here. Doing this too? No. Sit down quick, Joe. Well, we're having a scene, as you can see, and it's hard to tell whether it's... Joe Frazier rematch. Kemudian Muhammad Ali kembali melanjutkan karirnya dengan melakoni pertempuran kedua atau rematchnya melawan salah satu musuh yang sempat mengalahkannya, yakni Joe Frazier pada tanggal 28 Januari 1974. Kita tahu beberapa tahun lalu Ali sempat dikalahkan oleh Joe Frazier melalui sebuah keputusan bulat. Dan pada kesempatan kali ini Ali berhasil membalas kekalahannya juga melalui unanimous decision atau sebuah keputusan bulat sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Joe Frazier kala itu. Decision is Muhammad Ali. There it is, the winner by unanimous decision. Really putting the stare on each other. George Foreman has that serious look. Ali definitely. Ali, here we go. Ali, quick. George moving. Foreman moving slow. Ali, drop that left. George Foreman. 9 bulan setelah berhasil membalas kekalahannya dari Joe Frazier, The Greats Muhammad Ali kembali dijadwalkan untuk bertarung melawan seorang petinju bernama George Foreman yang terkenal dengan pukulan kerasnya yang sangat amat mematikan. Sebelum laga berlangsung, mulanya George Foreman sangat yakin dan percaya diri bisa mengalahkan seorang Muhammad Ali. Lantaran dalam laga sebelumnya, ia berhasil menumbangkan 2 petinju yang pernah mengalahkan Ali, yakni Joe Frazier dan Ken Norton. Namun ketika laga digelar pada tanggal 30 Oktober 1974, faktanya The Greats Muhammad Ali berhasil mengalahkan George Foreman melalui kemenangan KO tepat pada ronde ke-8 setelah memberinya pukulan bertubi-tubi hingga membuat petinju berjuluk The Big George itu jatuh sempoyongan. Chuck Wepner. Selanjutnya, petinju yang diketahui sangat patuh pada agamanya, kali ini bertarung melawan Chuck Wepner, yakni seorang petinju asal New York, Amerika Serikat, pada tanggal 24 Maret 1975. Yang mana dalam laga itu, lagi-lagi Ali berhasil mempertahankan tahta kejuaraannya dengan mengalahkan Chuck Wepner pada detik-detik ronde terakhir dengan memberinya pukulan tanpa ampun yang membuat sang lawan terjatuh dan dihentikan oleh wasit. Ron Lyle.
Kemudian pada tanggal 16 Mei 1975, Ali dijadwalkan untuk bertarung melawan seorang petinju bernama Ronald David Lyle, atau yang biasa kita kenal dengan nama panggung sebagai Ron Lyle. Yang mana dalam pertempuran itu, Ali tampil semakin menggila pada ronde ke-11 hingga membuat sang lawan jatuh tersungkur dan akhirnya dihentikan oleh wasit. Championship of the world, Muhammad Ali in a final prayer, and so is Joe Bugner. Joe Bugner. Setelah kemenangannya dari Ron Lyle, kemudian Ali dijadwalkan untuk melakoni rematch-nya melawan seorang petinju yang dulu pernah ia kalahkan bernama Joe Bugner pada tanggal 7 Juli 1975 di Stadion Merdeka Kuala Lumpur, Malaysia. Bugner dikenal sebagai seorang petinju yang memiliki daya tahan pukul yang cukup baik, yang mana dalam laga itu untuk kedua kalinya Ali berhasil menundukkan Joe Bugner melalui keputusan bulat, guys. I want to make one prediction. I'm not calling around. I predict that when I meet Joe Frazier, this will be like a good amateur fighting a real professional. One more thing, with the commissioner here and the whole world of authority, I beat Sonny Liston twice and they wasn't convinced. That's all over. Joe Frazier. Kemudian Muhammad Ali kembali dipertemukan dengan musuh bebuyutannya, yakni Joe Frazier untuk ketiga kalinya, sekaligus untuk menentukan siapa yang terbaik di antara mereka. Laga tersebut terjadi pada tanggal 1 Oktober 1975 di Quezon Arena, Filipina. Dalam pertempuran tersebut, Ali berhasil menundukkan Joe Frazier tepatnya di ronde ke-14 melalui RTD, yakni salah satu petarung yang memutuskan untuk menyerah karena mengalami cedera. Now Muhammad Ali looking over. He went over and took a strange look at Koopman just a minute ago. He can't believe that he can't sight this guy because he can't understand him. All Koopman did all week was smile at everybody, including Muhammad Ali. He also winked at him. Jean-Pierre Koopman. Selanjutnya, Muhammad Ali dipertemukan dengan seorang petinju asal Belgia bernama Jean-Pierre Koopman pada tanggal 20 Februari 1976. Yang mana dalam laga itu, Ali semakin memantapkan karirnya sebagai seorang juara. Ia berhasil menumbangkan Koopman tepat di ronde kelima melalui KO. Setelah memberinya pukulan kombinasi hingga membuat petinju asal Belgia itu pun jatuh dan sempoyongan, guys. Jim Young. Setelah kemenangan KO-nya atas Koopman, kemudian Ali dipertemukan dengan petinju lain bernama Jim Young pada tanggal 30 April 1976. Yang mana dalam pertarungan itu, The Great Muhammad Ali lagi-lagi berhasil mengalahkan Jim Young melalui keputusan bulat dan sekaligus berhasil menunjukkan pada dunia bahwa ia adalah seorang petinju yang terbaik di antara yang terbaik. Here we go, round one for the heavyweight championship. Gun the southpaw, and remember, Ali did have some trouble with Mildenberger. Richard Dunn.
1 bulan setelah itu, Ali kemudian melanjutkan perjalanan karirnya dengan melawan Richard Dunn yang berasal dari negeri Inggris pada tanggal 24 Mei 1976 di Munich Stadium, Jerman Barat. Dalam pertandingan itu, Ali sukses menundukkan Richard melalui TKO tepat di ronde kelima dari 15 ronde yang direncanakan, yakni setelah memberinya pukulan kanan yang sangat amat keras hingga membuatnya terjatuh. Namun petinju berambut pirang tersebut saat itu sempat bangun, akan tetapi tak lama ia kembali jatuh akibat terkena pukulan Ali. Dan untuk ketiga kalinya, lagi-lagi petinju Inggris tersebut kembali bangkit. Namun sayang, kali ini wasit terpaksa harus menghentikan pertempuran tersebut karena Richard terlihat sudah benar-benar tak berdaya dibuat Ali. Dan ketika itu, Ali pun langsung melakukan sebuah selebrasi yang dinilai cukup unik, yakni dengan memutar tangan kanannya secepat kilat. Look at this. Ali is going into that windup. Here we are, round 1. Heavyweight championship fight. Norton's on the block there. Ali is trying very hard. Ken Norton. Kemudian 4 bulan setelah itu, Ali kembali bertarung melawan seorang petinju yang sebelumnya pernah mengalahkan dan dikalahkan oleh Ali. Laga ini adalah pertempuran ketiga di antara keduanya dan sekaligus untuk menentukan siapakah yang terbaik di antara mereka. Momen tersebut berlangsung pada tanggal 28 September 1976, yang mana dalam laga itu The Great Muhammad Ali berhasil keluar sebagai pemenang, yakni melalui sebuah keputusan bulat, guys. Alfredo Evangelista. Pada tanggal 16 Mei 1977, selanjutnya Muhammad Ali dihadapkan dengan seorang petinju asal Uruguay bernama Alfredo Evangelista. Untuk kesekian kalinya dalam laga itu, Ali berhasil keluar sebagai pemenang, yakni melalui sebuah keputusan bulat atau unanimous decision. It's scheduled for 15. Most people feel it'll not go 7, and Ali is an obvious favorite. But Shavers has the power if he can put 2 feet. Ernie D. Schaefer. Kemudian setelah itu, Ali dihadapkan dengan seorang petarung bernama Ernie D. Schaefer yang terkenal dengan pukulan kerasnya yang dinilai cukup berbahaya. Keduanya bertarung pada tanggal 29 September 1977. Ernie memang memiliki pukulan berbahaya, namun di hadapan seorang petinju sekelas Muhammad Ali, semua itu bukanlah suatu masalah. Hingga akhirnya Ali pun berhasil mengalahkan Ernie melalui keputusan bulat, guys. Leon Spinks. Kemudian setelah meraih 14 kemenangan berturut-turut, selanjutnya kali ini Ali dihadapkan dengan seorang petinju bernama Leon Spinks pada tanggal 15 Februari 1978. Yang mana dalam laga itu petinju bernama Leon Spinks berhasil mengalahkan Muhammad Ali, yakni melalui sebuah penilaian juri atau split decision.
Leon Spinks rematch. 7 bulan setelah berhasil mengalahkan Ali, kemudian para promotor dan para pecinta tinju dunia pun meminta agar kedua petarung melakukan pertandingan ulang atau rematch. Dan akhirnya momen itu pun tiba, tepatnya pada tanggal 15 September 1978, yakni pada saat Ali berusia 36 tahun, sementara Leon Spinks kala itu masih berusia 25 tahun guys. Dalam laga rematchnya itu, Leon Spinks sangat yakin bisa kembali mengalahkan Ali karena ia percaya diri Ali yang dulu memang hebat, tapi sekarang dirinya sudah tua. Dan tentu saja saya sangat yakin bahwa saya akan menang dalam rematch ini. Namun faktanya, walaupun ia sudah berumur, dalam laga tersebut, The Great Muhammad Ali sukses mematahkan keyakinan Leon Spinks dengan berhasil mengalahkan pemuda itu melalui sebuah keputusan bulat atau unanimous decision. Larry Holmes. Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 1980, Ali kembali dijadwalkan untuk bertarung melawan seorang petinju yang dikenal sangat beringas di atas ring bernama Larry Holmes yang berusia 31 tahun, sementara Ali saat itu sudah berusia 38 tahun. Dan diketahui juga Larry Holmes ini adalah salah satu kawan sparring dari Muhammad Ali guys. Saat itu Larry Holmes sempat sesumbar dan mengatakan bahwasannya sayalah yang terhebat, bukan Muhammad Ali, dan tentu saja saya akan mengalahkannya. Ketika mendengar itu, Ali pun tak tinggal diam dan sempat beradu mulut. Hingga akhirnya momen pertempuran antara Muhammad Ali versus Larry Holmes pun dimulai. Yang mana dalam laga itu, Larry Holmes berhasil menundukkan Ali melalui RTD. Tepat di ronde ke-10 setelah salah satu pelatih Ali melemparkan handuk putih sebagai tanda untuk menyudahi pertarungan. Menurut para pecinta dan para pengamat tinju, dalam laga itu dinilai sangat tidak seimbang. Pasalnya seorang Muhammad Ali saat itu bertarung terlihat seperti tidak biasanya. Dan benar saja guys, diketahui saat itu Ali sedang menderita penyakit kerusakan syaraf atau Parkinson. Namun ia dipaksa oleh salah satu promotornya yang bernama Don King untuk bertarung melawan Larry Holmes walaupun dalam kondisi fisik seperti itu. Menurut kabar, kekalahan tersebut diketahui tidak lepas dari campur tangan sang promotor yakni Don King yang sebelumnya telah menyembunyikan hasil tes kesehatan Muhammad Ali yang dilakukan oleh dokter. Trevor Berbick. 1 tahun setelah itu, kemudian The Great Muhammad Ali kembali melakoni laganya, dan kali ini ia dihadapkan dengan seorang petinju asal Jamaika bernama Trevor Berbick yang saat itu masih berusia 27 tahun, sementara Ali saat itu sudah berusia 39 tahun.
Pertarungan tersebut berlangsung pada tanggal 11 Desember 1981, yang mana dalam laga itu Ali terpaksa harus bertarung walaupun sedang dalam kondisi tidak stabil. Dalam laga tersebut terlihat jelas Ali tampil tidak seperti biasanya. Dan selama 10 ronde berlangsung, ia terus-menerus dihujani pukulan oleh Trevor Berbick. Sementara Ali hanya bisa bertahan dan sesekali memberi perlawanan. Hingga akhirnya pertarungan itu pun usai untuk kemenangan Trevor Berbick. Dan hebatnya selama berkarir dalam dunia tinju, The Great Muhammad Ali tidak pernah sekalipun mengalami kekalahan KO maupun TKO. Ia hanya mengalami 5 kekalahan dari 61 pertarungan sepanjang karirnya. Kita semua tahu, petinju terbaik sepanjang masa itu kini sudah tiada. Ia meninggal pada hari Jumat tanggal 3 Juni tahun 2016 di sebuah rumah sakit. Yang mana menurut keyakinan Islam, apabila ada orang yang meninggal pada hari Jumat, maka sesungguhnya orang itu bernasib baik. Karena ada salah satu amal kebaikan yang diterima selama masa hidupnya. Dan akhir cerita, mari kita doakan agar The Great Muhammad Ali bisa tenang di alam sana. Dan walaupun kini ia sudah tiada, akan tetapi namanya tentu saja akan selalu dikenang oleh para fans dan para pecinta tinju di seluruh belahan dunia, guys. Nah, itulah sedikit ulasan tentang perjalanan karir dari seorang petinju terbaik sepanjang masa bernama The Great Muhammad Ali yang mungkin belum kalian ketahui versi LPM TV. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi. Baiklah, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya guys. Dan jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.